Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Tema readingan hari ini ya, dia saat ini kepadamu ya. Apa temanya? Dia saat ini kepadamu. Oke. Update energinya aja ya dulu ya. Seperti apa sih hari ini energinya dia? Ada nggak perasaan hari ini ke kamu ya? Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel aku ya. Terima kasih banyak. Doain semoga terus berkembang, terus maju ya, biar aku bisa banyak perbaikan. Ya, tetap temenin aku ya di kolom komentar. Kita cek energi dia dulu ya, seseorang yang saat ini sangat kamu spesialkan. Bagaimana ya saat ini energinya? Ada Six of Pentacles di sini. Ada Knight of Cups. Oke, sebentar ya, aku shuffle ulang. Wow, dapat lagi. Ada Six of Swords. Ada Two of Swords. Ada Temperance dan satu lagi ya. Ada Six of Wands. Ada 666 ya. Ya kan, bener kan? Weh, 66666. Jadi seseorang yang spesial ini selalu memanfaatkan kamu loh, sadar nggak ya? Selalu mengambil sesuatu yang berharga dari kamu. Jadi orangnya tuh banyak banget pinginnya dikasih gitu, tapi dia tidak bisa bagaimana memberi lagi gitu ya, membalas lagi tuh dia tuh kayak punya perhitungan. Oke, teman-teman semuanya, saat ini ya energinya dia, update energinya dia ke kamu. Ada Six of Pentacles ya. Dia di sana memang masih membutuhkan kamu ya. Dia mengharapkan perhatian kamu. Terus ya aku lihat memang yang dia saat ini rasakan dekat sama kamu itu bukan hanya perhatian saja ya, dalam bentuk nyata ataupun mungkin ya apa ya, dari omongan kamu mungkin itu juga membuat dia itu yang dia butuhkan gitulah ya, terutama juga materi. Karena aku lihat di sini mungkin kamu juga sebagai jadi support sistemnya dia itu di materi gitu ya. Makanya sampai saat ini dia masih ada kayak belum lepas energinya ke kamu, dan kalaupun kalian punya masalah kayaknya susah banget buat lepasnya karena dia tahu bagaimana kamu dan berharganya kamu buat dia ya. Oke, kalau teman-teman di sini udah nggak lagi hubungan atau on off atau udahan selesai hubungannya ya, dia di sini menawarkan lagi. Ada perasaan dia yang masih masih ingin ya menjalin hubungan dengan kamu. Tetapi juga dia kadang-kadang capek ya gitu dengan hubungan dia dan kamu yang selalu menjumpai masalah gitu. Terutama kayaknya di materi. Dia ngerasa kamu lebih besar materinya dari dia. Jadi dia tuh kayak apa ya? Merasa minder lah gitu ya. Merasa minder. Padahal perasaannya kenceng sama kamu, tetapi dia kayak mencontek atau melihat kamu tuh jauh lebih
baik dari dia. Jadi kadang-kadang kalau kamu salah ngomong atau kadang-kadang kamu lagi salah cerita, sebenarnya bukan salah cerita tapi kamu nggak sengaja atau mungkin memang kamu nggak pernah mikir kalau apa yang kamu ceritakan itu membuat dia terluka atau membuat dia tuh selalu kayak overthinking gitu sama cerita kamu, sama omongan kamu, kayak ngerasa rendah diri gitu dia makanya selalu pengen cari apa ya, kayak orang-orang yang punya spek kayak materi, mungkin kayak fisik gitu ya. Kalau dia merasa kurang dia selalu pasti bikin masalah, pasti gitu. Buat apa sih kayak gitu? Buat apa ya, meyakinkan dirinya atau diri kamu bahwa bahwa kamu hanya mencintai dirinya gitu loh. Jadi dia selalu bikin masalah, selalu membikin ulah ya seseorang ini untuk mempertegas bahwa kamu hanya mencintai dia, hanya ada dia gitu loh. Orang-orang yang punya tingkatan materi rendah atau mungkin dalam fisik dia mungkin banyak kekurangan. Jadi selalu aja dia bawa atau sesuatu yang dia bicarakan itu kayak ngundang penyakit, kayak ngundang masalah terus gitu. Ya. Makanya kalau sekali kalau berantem sama kamu pasti bilangnya saya mau pergi aja. Saya udahan aja, tapi nggak udahan-udahan, tapi balik lagi balik lagi. Kenapa? Dia bingung di sini. Ya. Dia tahu gitu kamu siapa, dia tahu kamu bagaimana, kamu baik hati, kamu selalu menolong, kamu nggak pamrih gitu kalau kamu memberikan pertolongan. Bahkan mungkin kamu nggak diminta aja pasti ngasih gitu ya, ngasih perhatian entah dalam bentuk apapun itu, tapi kamu bukan orang yang tidak peduli dengan dia, bahkan mungkin lebih dari dia ya pedulinya. Jadi itu yang membuat dia bingung untuk melepas kamu. Padahal memang iya sih dia juga pengen pergi gitu. Bingung dia. Orangnya ragu-ragu banget, orangnya nggak percaya dirian, orangnya nggak percaya kalau kamu tuh bener-bener sayang sama dia, kalau kamu tuh bener-bener mencintai dia. Tapi kan dia selalu ngeraguin semuanya karena kurangnya, em, yang aku bilang tadi ya, orang yang kekurangan atau merasa kekurangan dalam dirinya selalu banyak sekali ya cari alasan atau sering banget bikin masalah. Itu pasti. Bener nggak coba? Pernah kan ngalamin atau punya temen yang kayak gitu atau mungkin dalam keluarga kayak gitu pernah ngerasain nggak kayak gitu? Ya, pernah ada omongan yang begitu. Pasti ada ya, pasti dan kebanyakan adalah orang-orang yang rendah. Jadi ngerasa pesimis gitu. Jadi seolah-olah pingin dapet perhatian lebih dengan caranya seperti itu gitu ya. Lalu ada sick of wants ya, pinginnya tuh dia dibangga-banggain sama kamu ya, energinya tuh kayak gitu loh. Dia tuh pengen dibangga-banggain sama kamu, dia tuh kepinginnya dieluh-eluhkan, meski dia salah kamu nggak boleh ngejudge dia salah, nggak boleh komplain apa yang dia lakukan tuh kamu mesti pikir-pikir dulu kalau mau ngomong sama dia ya, supaya dia nggak cepet marah. Orangnya tuh gampang ninggalin ya, tapi balik bukan ninggalin selamanya gitu loh, enggak. Jadi ngambekan gitu, baper aja gitu, orangnya baperan banget ya. Nah, di bottom of the deck-nya di sini ada King of Cups. Artinya memang dia memang sangat mencintai kamu dan menyayangi kamu ya. Tetapi kurang dewasa. Ya, kurang mateng kan. Kalau digabung dengan yang ini, orangnya ngambekan, orangnya infilan gitu ya, pesimisan, mau bentar-bentar pergi, bentar-bentar ninggalin, bentar-bentar ngeblok gitu ya. Bukan kamu yang marah, malah dia yang cepat tersinggung, cepat marah. Jadi kamu tuh kayak ngemong jadinya ya. Di sini perasaannya dia sayang gitu. Dia mau melakukan apa saja tapi tidak bisa dia lakukan. Karena apa? Karena kekurangan yang dia punya gitu. Kekurangan yang dia punya membuat dia nggak bisa bergerak kayak kamu tuh bisa melakukan apa aja yang konyol sekalipun kamu bisa ngelakuin kalau karena kamu sayang sama dia gitu. Kamu nggak lagi namanya perhitungan, udah nggak ada yang kayak gitu-gitu, mau habis berapapun kamu nggak pernah memikirkan hal tersebut ya, nggak mikirin gitu loh, maksudnya karena kamu sayang gitu, kamu pasti memberikan apapun yang menjadi dia sebagai bahan pertolongan. Maksudnya gini loh, dia mungkin dalam kesusahan, kamu nggak perlu membalikan uang atau mungkin kamu nggak perlu begini begitu, yang penting kamu selamat, yang penting kamu selesai masalahnya gitu ya. Kalau
kalau kamu seperti itu ke dia, tapi kalau dia belum tentu ya. Dia banyak sekali kalau dibilang orangnya kurang kurang ikhlas. Jadi apapun pasti ada ongkosnya gitu ya. Bener nggak? Oke, kita lihat. Lalu saat ini maunya apa sih gitu dalam hubungan ini? Lihat ya. Lalu maunya dia apa sih dalam hubungan ini ya? Nih, maunya apa sih? Ada Queen of Cups. Ada Four of Pentacles. Maunya apa sih dalam hubungan ini? Dia ya, maunya dia ke kamu tuh apa gitu. Dalam hubungan ini tuh gimana gitu. Oke. Ada Queen of Cups. Aku beresin dulu. Ada Queen of Cups di sini. Ada Four of Pentacles. Pentacles. Nine of Cups. Queen Pentacle. Knight of Wands, dan satu lagi ada The Death ya. Maunya apa sih dia ke kamu? Oke. Orangnya aku bilang tadi ya di sini mudah baper, tersinggungan tapi keras, nggak mau atau nggak bisa saling support gitu. Jadi dia itu selalu ada bayarannya, ada ongkirnya. Beda dengan kamu, kalau kamu memberikan perhatian atau apapun nggak pernah yang namanya minta balikin atau minta hal yang sama. Mungkin kamu udahlah, mungkin dia lagi capek, udahlah, mungkin dia lagi ada masalah gitu ya. Orangnya sedihan, maunya apa sih gitu ya. Dia tuh maunya kamu selalu perhatian ke dia ya, fokus perhatiannya ke dia, itu maunya dia gitu ya. Tapi dia nggak pernah tahu kamu lagi keadaannya gimana, dia nggak pernah mau tahu kalau kamu lost gitu, kalau misalkan kamu kelewat gitu ya. Misal kalau dapat telepon dari dia, terus memang bener-bener nggak bisa diangkat, memang bener-bener lagi sibuk, tapi nanti dia pasti ulahnya ada aja nuduh kamu yang enggak, bikin ribut gitu ya, akhirnya dia menuduh-nuduh yang enggak. Kayak gitu orangnya ya. Four of Pentacles. Pengennya sama kamu gitu, pengennya sama kamu, besar rasanya itu pingin sama kamu. Kenapa sih begitu? Karena kamu memiliki segalanya gitu, yang dia inginkan, yang dia cari selama ini ada di kamu, makanya dia pingin tetap sama kamu gitu. Tetapi kamu kuat enggak ini ya, karena orangnya egonya itu besaran di dia ya. Seseorang yang kamu spesialkan ini justru luar biasa menguras emosi kamu, bahkan mungkin kamu udah nggak ada rasa capek lagi ya, udah maklum gitu. Ada Fake of Pentacles ya, karena kenyataannya memang terbukti kamu itu bukan hanya cinta, hanya ucapan gitu ya, tapi secara lahir batin kamu tuh seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Itu inginnya dia ke depannya, pingin nyaman, pingin bisa sama kamu tuh nggak ada hambatan, nggak ada halangan, nggak ada rintangan gitu ya. Dia pinginnya baik-baik aja sama kamu perjalanannya gitu. Tetapi yang jadi masalahnya adalah dia di sini ya punya seseorang sebelum kamu, atau ada masih tetap sama ya. Dia pinginnya, ya aku lihat dia sebenarnya pingin banget sama kamu ya. Dia orangnya kalau misalkan gini ya, kalau misalkan kamu udah marah sama dia, udah marah nih sama dia karena kamu bilang apa-apa salahin kamu, apa-apa kamu dibikin salah terus. Akhirnya kamu pengen nutup atau pengen nggak mau komunikasi, pasti dia datang, pasti dia ngejar, pasti dia ngerayu kamu, ya nggak? Ya kan? Karena dia takut kehilangan kamu, itu yang sebenarnya gitu. Jadi kalau kamunya yang marah, dia justru
ngerayu dan takut gitu. Tetapi kalau dianya yang marah, dirayu-rayu sampai gimana pun nggak mau dia bergerak sedikit pun, kayak sombongnya tingkat tinggi ya. Di sini Queen of Cups. Jadi orangnya gampang sedih, mewekan, gampang sakit hati, gampang baper, tapi dia nggak ngerti kalau dia yang salah gitu ya. Ini energi Cancer ya. Oke, ada The Death ya. eh dia kayak gini, kedepannya gimana? Dia punya niatan udahlah selesai aja gitu. Jadi dia yang salah, dia banyak berbuat salah, tapi ujung-ujungnya dia mikir kamu yang salah lagi. Jadi dia kayak lelah. Harusnya kan kamu yang capek, yang lelah, yang segala macamnya banyak berjuang tuh adalah kamu. Tetapi di sini karena sifatnya dia yang bapernya tingkat dewa ini ya. Aku lihat sih memang kayaknya temanya baper tingkat dewa. Dianya itu mudah baper ya, jadi gampang banget marah, gampang banget menilai sesuatu tuh langsung negatif gitu ya. Dia bilang kalau sesuatu mungkin kalian lagi ada masalah nih sekarang ya, karena aku dapat kartu The Death. Akhirnya dia sebenarnya pengen pengen udahan aja sih sama kamu gitu ya. Udah selesai, dia udah capek. Tapi kita lihat button of the death-nya. Ada Ace of Cups, artinya dia masih mencintai kamu. Kedepannya gimana, dia nggak bisa lepas loh dari kamu nih. Dia sangat sayang, dia emang tuh berusaha loh, berusaha banget buat ninggalin kamu ya. Dari kartu terakhirnya kita lihat ya, nih ya, dia masih sayang sama kamu, masih besar gitu. Tapi gitu ya orangnya ya, aduh, masih bikin bikin masalah ulahnya sendiri karena dia takut ada saingan di belakang dia. Dia khawatir kamu bermain-main sama dia, padahal semua itu adalah pikiran kotor dia, rasa bapernya dia karena kekurangan atau ketidakpunyaan yang banyak sekali yang dia miliki itu minus gitu ya. Jadi dia kurang banget eh, bisa punya pandangan baik itu karena minus ya, ilmunya minus. Bener nggak kan? Ini dia mau mau ninggalin kamu loh. Nih, Seven of Swords. Artinya memang dia berusaha untuk melupakan kamu, tapi nggak bisa. Dia akan balik lagi, kenangan lagi sama kamu, nginget-nginget semua yang udah pernah kalian alami, dan mungkin karena sesuatu yang kamu miliki dia kembali gitu ya. Six of Pentacles, ya perhatiannya kamu dalam segala bentuk perhatian yang kamu berikan ke dia yang buat dia itu nggak bisa pergi gitu aja ya. Dia di sini seperti mencoba untuk kedepannya kayak harusnya kan kamu yang banyak sabar gitu ya, menghadapi orang semacam ini. Harusnya kan kamu ya yang sabar gitu ngehadapin masalah dan sikapnya dia yang dia buat-buat bikin masalahnya jadi yang kecil jadi besar gitu ya. Tetapi malah dia dia berusaha untuk sabar katanya sama kamu. Nanggepin kamu yang kayak sok gitu, yang kayak apa ya? Oke, aku ngomong gini aja. Kamu yang sok kaya, sok punya gitu kayaknya pamer. Padahal kamu nggak kayak gitu, tapi itu yang dia rasa ya. Dia selalu cari ide untuk bisa kamu tidak kemana-mana, tidak pergi untuk memastikan, dan idenya dia tuh gila. Kadang dia bikin masalah itu supaya pingin tahu sebenarnya hati dan perasaan kamu. Dia tuh malu ya ngomong. Dia malu ngomong gini, kamu masih sayang sama aku nggak? Dia malu nanya kayak gitu. Jadi dia bikin masalah ya, nanti kamu seperti seolah-olah dibuat untuk bicara bahwa hanya kamu seorang yang aku sayang. Itu idenya bikin masalah terus, tapi sebetulnya pingin denger perkataan hati kamu kepada dia gitu loh ya. Seberapa besar perhatian kamu, seberapa besar ingin kamu ke dia. Jadi dia bikin ulah kayak gitu ya. Dia pura-pura kalau kamu udah banyak ngomong, udah banyak ngerayu, dia pura-pura seperti nolak, seperti nggak butuh kamu. Ya gitu orangnya ya, keras kepalanya luar biasa, dia sombongnya luar biasa, kayak nggak peduli, padahal dia butuh kamu gitu, masih butuh kamu gitu. Dalam hal apa? Materi, perhatian, karena dia nggak dapat dari orang yang dekat dengan dia. Orang udah tahu, orang dekat dengan dia tuh udah tahu sifatnya jeleknya, mau menang sendiri, mau perhatiannya, tapi dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa mikir bagaimana caranya memberikan kebahagiaan kepada orang yang dekatnya atau membalas gitu kebaikan dari orang-orang yang mencintai dia, keluarganya dan kamu gitu. Itu enggak. Kedepannya gimana? Ya dia selalu membutuhkan kamu.
Dia selalu membutuhkan kamu. Karena itu dia cintanya sama kamu tuh besar, karena kamu tuh selalu membantu dia ya. Gitu. Ini orangnya nggak bisa netep ya. Kalau udah dapet the chariot artinya adalah orangnya nggak bisa netep. Udah tahu kamu baik, perhatian, materi pun istilahnya lumayan ya. Kamu tuh orangnya berkelas gitu lah, bukan ecek-ecek. Meskipun kamu sederhana, kamu orang yang giat bekerja, kamu orang yang disiplin ya. Tetapi dia kayak kelayaban aja gitu, cari sana cari sini, tapi memang dia tidak menduakan kamu, tetapi dia tidak bisa stay gitu loh. Nggak bisa kamu ya kamu aja, tapi dia ngerasa kamu bukan siapa-siapa, tapi giliran kamu mau pergi dia pasti ngaku gitu, kamu siapa-siapa. Tapi kalau ada yang tanya kamu siapa, dia ngerasa nggak mau ngakuin hal itu ke orang lain, bener nggak? Ada the star ya. Keinginannya dia memang bisa sama kamu hidup bahagia bersama ya, bisa selalu suka dalam dalam kehidupan ini ya. Hanya hanya apa gimana ya, suka dukanya hanya kamu yang tahu lah tentang dia. Jadi orang lain kan nggak tahu soal dia gitu ya, meski tahu dia orangnya keras kepala, mau menang sendiri, tapi jauh dari itu kamu yang lebih tahu dari dia, jeleknya dia apa. Makanya dia tuh udah sangat nyaman sama kamu ya. Dia selalu berdoa sama Tuhannya, atau mungkin kalau dia nggak pernah sembayang, dia apa ya, dalam lamunannya tuh dia seneng sama kamu gitu, nggak mau lepas. Pokoknya kamu itu, dia tuh bahagia. Jadi intinya orang ini tuh malu mengakui bahwa dia butuh kamu, dia mencintai kamu. Gengsi banget ya. Dia di sini nggak akan ngelepas kamu, sampai kapanpun dia nggak akan ngelepas kamu ya. Kalaupun hari ini kamu lagi ada masalah dia pasti pergi ninggalin kamu, tapi dia tidak ada ke nyantol kemana kemana, enggak. Tapi kalau buat temen itu memang dia banyak, buat pengakuan diri itu dia ada tempatnya gitu ya. Tetapi dia tidak akan pergi meninggalkan kamu ya. Satu, kamu tuh pinter, materinya banyak, kamu juga bagus ya, fisik, secara ilmu pengetahuan dan spiritual juga bagus. Jadi dia nggak akan mungkin ngelepasin kamu. Two of Pentacles, nggak akan ya. Oke, The Sun, dia di sini bahagia bersama dengan kamu. Memang sikap dia tuh kayak kanak-kanak, kayak anak kecil. Kamu tuh udah capek sebenarnya ya. Kamu pengen diperhatikan juga sama dia, tapi dia kayak nggak tahu menau apa yang kamu butuhkan gitu. Kamu tetap aja kamu selalu jadi biang kerok atau biang masalah setiap kali ada perdebatan kamu dengan dia. Padahal semuanya berasal dari dia. Kamu tuh udah balance banget, tapi masih aja sama dia itu disalahin gitu terus, bener nggak? Tuh kan, dia nyaman sama kamu ya, dia sayang sama kamu, kamu keibuan, kamu kebapaan, kamu perhatiannya full sama dia ya, jadi dia nggak mau kehilangan kamu. Cuma sifat dia yang baper abis, takut kehilangan kamu, makanya cepet nikah. Kalau udah nikah gini ya dia nggak akan ribut ya, paling dia orangnya diem banget, jarang bisa diajak ngobrol. Kalau kamu punya masalah pun kamu mesti hati-hati ya, nanti dia suka ngeledek atau menjatuhkan kamu karena kamu nggak mampu melakukan sesuatu dari masalah yang kamu hadapi. Jadi dia bukan tipe orang yang apa ya, Superman gitu loh, membantu orang-orang yang dalam kesusahan, apalagi orang yang dicintai, bukan. Jadi dia kebalikannya, pengennya diperhatiin terus, pengennya dimanjain terus, tapi dia nggak bisa seperti itu ke kamu. Kita cek bagaimana perasaan kamu ke dia saat ini ya, dan nanti bagaimana hubungan kamu ke depannya. Tuh kan, di sini ada kartu apa yang kamu pikirkan selama ini ya berhubungan dengan dia. Kamu ngerasa ada ketidakbenaran, ada ketidakbaikan di dalam perjalanan cinta kamu sama dia ya. Kamu selalu dipersalahkan padahal kamu sudah banyak mengalah. Kamu selalu dibilang negatif padahal kamu selalu minta maaf. Kalau sekalipun kamu tidak salah, tapi kamu selalu dibilang salah. Tidak seperti apa yang kamu harapkan sebelumnya. Sifatnya dewasa, umurnya usianya di atas 40 atau 40 tahun ya. Terlihatnya dia matang, berwibawa, banyak ilmu, tetapi saat menjalin hubungan dengan dia kamu tahu segalanya. Banyak banget kekurangannya, apalagi dia orangnya cepat marah dan kasar ya.
perasaan kamu di sini, aku lihat di kartu lintriknya bahwa kamu adalah bukan orang pertama yang dia cintai. Artinya apa? Dia sudah memiliki anak. Ya, perasaan kamu ini gede banget sama dia, cinta kamu gede banget, kenceng banget sama dia, kamu sayang, tapi kamu banyak sedih di sini, banyak sedihnya, banyak sekali disakitin dalam arti kamu tidak dikasih waktu, bukan, tapi komunikasi dia tidak pernah ngerti, selalu banyak nuduh dan curiga. Akhirnya susah untuk komunikasi, bahkan untuk bermesraan. Bukan masalah karena dia punya halangan, yaitu pasangannya atau anaknya, bukan itu masalah halangannya, tetapi komunikasi yang berlebihan yang dia tuduhkan ke kamu. Orangnya cepat marah gitu ya, orangnya cepat marah. Kalau untuk urusan dia punya pasangan atau punya anak, masih bisa dihadapi oleh kamu. Kamu orangnya pintar, tetapi dia ini apa ya, kamu nggak marah gitu. Kondisi kalau dia nggak bisa nemenin kamu juga kamu nggak marah, tapi komunikasinya yang bikin jengkel. Kamu sering dibikin sakit hatinya, dibikin sedihnya itu komunikasi. Alasannya ada aja, makanya kamu akhirnya jauh sama dia. Sekarang-sekarang ini mulai menjauh dari dia bukan karena kamu nggak sayang, tapi udah males gitu ya. Udah males karena dianya kayak gitu, jadi kamu juga ogah gitu ya, terus-terusan kayak, ngejar-ngejar dia gitu ya. Bingung kamu di sini tuh ya, kamu udah banyak ngalah tapi selalu dipersalahkan. Jadi kayaknya nggak ada masalah gitu, cuman ya di sini nggak ada masalah yang parah gitu, tapi dia itu seperti bikin-bikin masalah sendiri kalau komunikasi gitu ya, berantem terus, bingung jadinya, susah jalan hubungannya ya. Bertengkar aja, orangnya emang gengsian juga gitu, nggak mau ngaku kalau dia salah, nggak mau ngaku kalau dia butuh gitu. Aku lihat di sini, dia lagi ada masalah keuangan dan pekerjaan sih teman-teman ya. Tetapi kamu di sini tidak juga, apa ya, ambil pusing dengan dia seperti itu. Kamu yang penting komunikasi lancar sama kamu dan yang jelas nggak ada nuduh-nuduh yang enggak. Kamu pingin hubungannya itu baik, nggak ada berantemnya ya, meski uang kamu bisa lah gitu support sistem dia dari uang ya, karena um, ya kamu di sini bisa bisa support ya dari uang, dari pekerjaan. Mungkin kalau dia nggak punya kerjaan kamu masih bisa kasih dia pekerjaan. Kamu tuh kayak ambil alih semua yang jadi kesusahannya dia, bisa kamu sulap jadi mudah ya. Kamu di sini orangnya memang apa ya, kalau aku bilang rata-rata EQ-nya tinggi-tinggi gitu. Kamu tuh bukan orang sembarangan, jadi bukan orang yang, manja, bukan orang yang memang kamu bucin, tapi kamu pintar luar biasa bisa mengatur waktu, mengatur keuangan, bahkan kamu bisa punya ide banyak untuk bisa, apa ya, hubungan ini berjalan dengan lancar adanya pemikiran dari kamu, itu sebenarnya ya. Makanya dia nggak mau ngelepasin kamu di sini. Dia banyak ruwet karena dia sendiri yang bikin ulah ke kamu ya. Kamu nggak pingin pergi tah dari hubungan ini? Aku jadi jengkel. Capek loh di sini. Kamu banyak dibikin ruwet sama dia ya. Tiap malam kamu nggak bisa tidur karena kamu kangen sama dia di sini ya. Kamu banyak mikirin dia sampai sakit kepala. Kamu kangennya banget banget, pingin banget komunikasi, telepon berlama-lama ya. Pengen banget ketemu, tapi nggak ada bisa satu waktu pun ya yang bisa membuat kalian itu bener-bener bisa bersatu dalam satu hari itu ya. Nggak punya waktu buat ketemu gitu. Aku lihat kamu juga LDR, itu yang bikin susah. Kalau nggak LDR satu kota masih bisa ya, tapi di situ rentan yang namanya perdebatan atau keributan ya kalau satu kota. Tapi karena kamu jauh di luar kota, di luar pulau, di luar negeri ya, ini masih, dia masih kenceng hatinya, jadi kayak, takut banget kehilangan kamu. Tapi kalau mungkin satu kota, dia udah lama nih berhenti mengejar kamu atau berhenti ngarepin kamu ya. Nggak tahu kenapa, tapi aku lihatnya kalau satu kota itu,
Mungkin dia juga ngeri ya, dan dia akan, tidak suka diketahui banyak oleh kamu. Tetapi kalau kamu ini benar-benar udah di luar kota, di luar negeri gitu ya, atau di luar pulau, dia masih bisa aman, nyaman dengan kesusahannya dia tadi. Jadi kamu nggak tahu banyak soal kesulitan dan gosip-gosip yang beredar di masyarakat di tempat dia gitu. Dia takut mungkin kamu tahu kelemahannya dia lebih banyak lagi, karena yang kamu tangkap dari hubungan ini adalah banyaknya kekurangan, kelemahannya dia, makanya dia banyak baper sama kamu, dan itu udah pasti diperkirakan hubungan ini akan terus kayak Tom and Jerry, ribut terus, cari masalah terus untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan pengukuhan bahwa dirinya dan hanya dirinya yang kamu cintai, yang kamu sayangi, ya. Kamu udah pegel, kamu udah pengen pergi, walaupun kamu diblok sama dia, kamu masih baik sama dia gitu ya, kamu masih sayang sama dia, segitunya. Bener kan? Kamu nggak mau di sini untuk menyia-nyiakan dia, pokoknya kamu selalu mendoakan dia, meskipun kamu udah banyak disakiti, ya, karena memang energinya dia tuh juga kenceng banget, jadi kamu tuh nggak bisa lepas, karena setiap kali apa yang dirasa kamu, itu juga yang dirasa dia, gitu ya. Bagaimana ke depannya nanti kamu dan dia? Oke, aku ambil 3 kartu aja ya. Kalau kamu berpisah bagaimana ya? Kalau kamu berpisah bagaimana? Aku dapet Ten of Wands, Six of Cups, Seven of Cups. Di sini kalau kamu berpisah, kalau kamu ambil jalan berpisah ya selamanya. Ten of Wands, di dia akan menanggung banyak penderitaan, bahkan mungkin dia sangat susah buat ngelupain kamu. Ini bener-bener berat buat dia. Dia belum mampu untuk bisa lepas dari kamu ya. Kenapa? Dari segi materi, dari segi perhatian, kamu orang satu-satunya yang mengerti dan paham kondisi dia. Ada Six of Cups, artinya apa? Kamu pergi nih ninggalin dia bener-bener. Karena beban yang dimiliki dia itu kayak kangen, perasaan cinta dia, takut kehilangan kamu, takut kamu diambil orang, jadi kamu lebih apalah yang dia pikirkan ya. Dia nggak mau kamu sampai tidak memperhatikan dia lagi, karena dia butuhkan adalah apa yang kamu miliki saat ini gitu loh. Itu yang dipingini dia gitu. Six of Cups akan terus dia itu kayak ngehubungin kamu dan apa ya, menceritakan sesuatu yang pernah terjadi sama kamu. Nanti setiap kali komunikasi ntar dia bilang, inget dong dulu kita kayak gimana, dulu kita kayak gimana gitu ya. Bagaimana harapan kamu sama aku. Tapi dia sendiri yang kayak gitu. Orangnya cepet marah aja. Jadi emang gak ada perempuan, gak ada laki-laki lain. Tetapi orangnya cepet marah, kan kamu sampai capek banget ya. Lelah banget kamu ngadepin orang yang cepet marah kayak gini. Orangnya baper karena kekurangan apa ya, pergaulannya kurang gitu ya. Bagaimana dia bisa menilai orang lain baik enggaknya itu karena kurang pergaulan, kurang pengetahuan. Jadi dia hanya sombong bisa di dalam kandang aja, tapi kalau di luar dia nggak jago. Meskipun dia disatukan dengan orang yang mungkin sama-sama di kandang gitu, dia kurang paham dan jatuh-jatuhnya dia kalah gitu. Jadi pinter ngomong sama kamu gitu, pinter debat, pinter kamu selalu ngalah, padahal kamu pinter, padahal kamu tahu isi jawabannya, tapi kamu membiarkan dia terus ngomong untuk menjaga perhatian dia. Saat dia komunikasi dengan orang lain, dia adu gitu ya, beradu pendapat, beradu argumentasi, dia kalah. Ya, nanti dia terus cari jawaban yang nyambung gitu. Ada aja gitu jawabannya nyambung gitu, biar dibilang pinter gitu. Padahal udah kemana-mana, udah apa ya, saking saking nggak mau dikalahin sama orang, pasti dia cari jawabannya banyak sekali ya, sampai orang yang diajak ngobrol atau ngajak debat dia juga mengaku untuk ngalah aja. Padahal memang orang yang seseorang yang kamu sayang ini ya orangnya banyak kurang pengetahuannya ya, banyak kurang soal bagaimana dia menilai karakter orang lain gitu ya. Bahkan pada part-part pertanyaan pun dia kurang paham gitu, kayak gue.
Aduh, Seven of Cups ya, sedihan terus. Jadinya dia tuh kayak kalau lagi sedih, kalau lagi pusing, dia pasti cari-cari tempat, cari hal-hal yang bisa bikin dia itu jadi naik, jadi tersohor gitu. Dari situ dia bisa sembuh. Jadi kalau dia lagi sedih, kalau dia lagi patah hati, kalau lagi ada masalah, dia cari tempat yang bisa membuat dia bahagia, kayak dieluh-eluhkan orang, dia udah bahagia. Nggak usah kasih uang, kayak gitu aja. Dia udah seneng. Ya, oke, di situ ada zodiak apa aja? Dari Gemini, ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Sagittarius, Leo, Scorpio, ya, Cancer, Leo, ada Cancer lagi, oke, energi Cancer udah banyak banget ya. Taurus, oke. Untuk Taurus dan Gemini. Satu lagi untuk inisial. Hari ini kayaknya aku belibet deh mulutnya ya, belum lagi tukang-tukang pada lewat dari tadi ya. Jadi banyak banget videonya yang kepotong. Banyak banget yang bolak-balik di belakang aku, kalau kalian mau tahu berisik banget sebenarnya, aku buru-buru bikin videonya. Ya, biar nggak dipotong-potong terus. Ini inisial yang ada di video ini ya. Jika memang tidak ada di sini, abaikan. Kalau kalian dari awal sampai akhir ngedengerin, terima kasih banyak. Tapi kalau kalian ngerasa ini resonate, silahkan komentar. Tidak resonate, tidak apa-apa. Kita saling menjaga perasaan, asik. Ya, tetap support aku, semoga berhasil ya sampai nanti, nggak tahu kapan ya, karena aku seneng banget berada di YouTube channel ini. Semoga teman-teman semuanya seneng ya dengan keberadaan banyaknya para reader tarot ya. Jadi jangan saling apa namanya, menyakiti satu sama lain ya. Tetap kalian harus bantu support, jangan saling pengakuan ini itu ya, nggak bagus. Karena nanti kalau kitanya yang kena balesan juga sakit. Iya nggak sih? Jadi biarin aja yang lain, kalau aku ya aku ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Dah.